Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Nah anak-anak, apa kabar kalian semua hari ini? Pak Guru harap anak-anak semua dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Pernahkah kalian mendengar peribahasa bersih pangkal sehat? Pak Guru yakin sudah ya. Nah, tujuan dari peribahasa tersebut adalah untuk selalu mengingatkan kita agar selalu menjaga dan merawat kebersihan tubuh kita masing-masing. Contohnya seperti rajin mandi minimal 2 kali sehari. Ayo anak-anak, sudah mandi atau belum? Bagi yang sudah, silakan anak-anak komen di kolom komentar. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pada pembahasan materi kali ini, sebaiknya anak-anak mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Dan tujuan pembelajarannya adalah, setelah menyimak video ini, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi dan cara pemeliharaannya. 2. Setelah menyimak video ini, anak-anak diharapkan mampu untuk mengidentifikasi perlunya pemeliharaan alat reproduksi dan cara pemeliharaannya. Nah anak-anak, setelah mengetahui tujuan pembelajarannya, apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya? Baiklah, kita mulai ya anak-anak. Alat reproduksi merupakan bagian tubuh yang memiliki fungsi penting bagi tubuh. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah alat reproduksi untuk anak perempuan, dan kemudian ini adalah alat reproduksi untuk anak laki-laki. Selanjutnya, kesehatan alat reproduksi juga harus dijaga dengan baik. Misalnya, setelah buang air kecil, kamu harus membersihkan alat reproduksi. Bersihkan dengan air dan sabun, kemudian keringkan dengan handuk atau tisu. Nah, anak-anak juga harus membiasakan mandi 2 kali sehari, pagi dan sore. Kemudian, saat mandi, alat reproduksi harus dibersihkan dengan sabun mandi. Pakaian dalam yang anak-anak gunakan juga harus bersih dan kering. Nah, dan yang terakhir, kebersihan alat reproduksi harus selalu dijaga agar terhindar dari bibit penyakit. Nah, tahukah anak, apa saja manfaat jika kita selalu menjaga kebersihan alat reproduksi? Manfaatnya adalah: 1. Kulit di sekitar alat reproduksi selalu sehat dan bebas dari bau tidak sedap. Lalu kedua, aktivitas buang air kecil dan air besar tidak terganggu. 3. Terhindar dari berbagai penyakit. Dan yang keempat, anak-anak dapat selalu beraktivitas sehari-hari dengan nyaman. Selanjutnya anak-anak, kenapa kita harus menjaga kebersihan alat reproduksi? Tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi adalah: 1. Memelihara fungsi alat reproduksi. Lalu yang kedua, menghindari munculnya aroma-aroma tidak sedap pada alat reproduksi. Yang ketiga, mencegah terjangkitnya penyakit pada alat reproduksi. Dan yang terakhir, meningkatkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Nah, kenyamanan yang dimaksud adalah pada saat anak-anak melakukan kegiatan berbagai hal, contoh saat belajar, saat berolahraga, dan saat bermain dengan teman. Nah, berikutnya adalah penyakit yang diakibatkan ketika kebersihan alat reproduksi tidak terjaga. Jika tidak dijaga kebersihannya, alat reproduksi dapat diserang penyakit. Apa sajakah penyakit yang timbul akibat alat reproduksi yang tidak bersih? Nah anak-anak, yang pertama adalah infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing atau infeksi saluran kemih disebabkan akibat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini hidup di dalam saluran pencernaan yang masuk pada saluran uretra. Berikutnya adalah penyakit kudis. Kudis disebabkan oleh bakteri tungau Sarcoptes cabeyi. Bakteri ini menggali sarang di bawah lapisan kulit gatal dan membentuk ruam. Penyakit ini dapat ditularkan melalui sentuhan pada kulit. Kamu dapat tertular kudis jika sering bertukar pakaian dengan orang lain atau menggunakan handuk yang sama.
Nah, maka dari itu, anak-anak hindarilah saling meminjam pakaian atau handuk, karena itu dapat menyebabkan tertularnya penyakit pada kulit. Berikutnya adalah penyakit eksim. Eksim atau eksema adalah peradangan pada kulit yang menyebabkan munculnya gatal-gatal. Pada kondisi tertentu, kulit memerah, kering, dan pecah-pecah. Eksim merupakan jenis penyakit jangka panjang. Setelah menghilang, gejalanya kemungkinan dapat muncul kembali. Nah, anak-anak, kulit yang terkena eksim tidak boleh digaruk karena dapat menyebabkan infeksi dan iritasi pada kulit. Dan yang terakhir adalah penyakit uretritis. Uretritis adalah penyakit infeksi yang menyebabkan peradangan pada bagian lapisan uretra. Lapisan uretra adalah sebuah saluran kecil yang berfungsi mengalirkan air kencing keluar tubuh. Penyebab uretritis antara lain disebabkan karena masuknya bakteri ke saluran uretra, sehingga menyebabkan infeksi. Nah, anak-anak, tahukah kalian tanda awal berkembangnya kuman pada kulit di sekitaran alat reproduksi? Tanda-tanda awalnya adalah kulit gatal, terlihat memar dan perih. Kesehatan alat reproduksi juga dapat dideteksi dengan adanya bau tidak sedap, yang berarti kebersihan alat reproduksi kurang terjaga. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Setelah mempelajari materi ini, Pak Guru harap anak-anak jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tubuh dan menjaga kebersihan alat reproduksi masing-masing. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar anak-anak tidak ketinggalan video pembelajaran terbaru dari Pak Guru. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.